Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ibu Puji Triastuti. Di sini saya sebagai guru atau pengajar SMK Berlian Nusantara. Di kesempatan ini saya akan mengisi materi tentang visi, misi, dan struktur organisasi SMK Berlian Nusantara dalam masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS SMK Berlian Nusantara tahun 2020-2021. Yang pertama, profil SMK Berlian Nusantara. Pemerintah mendirikan SMK Kesehatan dengan tujuan untuk menciptakan calon-calon tenaga kesehatan yang berkualitas dan profesional. Dari berbagai SMK Kesehatan yang ada di Indonesia, salah satunya SMK Berlian Nusantara, di mana sekolah SMK Berlian Nusantara memiliki 3 kompetensi keahlian, yaitu asisten keperawatan, farmasi, dan analis kesehatan. Di sini pemerintah ingin bekerja sama dengan guru-guru yang akan mendidik para siswa-siswi yang memilih untuk melanjutkan sekolahnya ke SMK Kesehatan, supaya pendidikan yang akan diterima oleh siswa-siswi tersebut bermutu dan bermanfaat bagi dirinya sendiri dan masyarakat luas. Serta melalui pendidikan SMK, selulusnya dari SMK, siswa-siswi dapat secara langsung untuk bekerja, karena mereka sudah memiliki skill atau kemampuan yang mereka dapatkan dari mengenyam pendidikan di SMK. Sehingga banyak kelebihan yang didapatkan dari bersekolah di SMK Kesehatan. SMK Berlian Nusantara di bawah Yayasan Berlian Utama yang didirikan pada tahun 2011. SMK Berlian Nusantara pada saat ini telah terakreditasi B. Visi SMK Berlian Nusantara adalah mencetak generasi yang terampil serta profesional yang berstandar internasional di bidang kesehatan yang didasarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berikutnya ada misi SMK Berlian Nusantara, yaitu melaksanakan kegiatan yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, melaksanakan pendidikan dan pelatihan secara maksimal. Yang ketiga, meningkatkan sumber daya tenaga pendidik dan kependidikan. Dan yang keempat, melaksanakan perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana yang digunakan menjalin kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri. Selanjutnya, di sini ada budaya sekolah yang ada di SMK Berlian Nusantara. Di SMK Berlian Nusantara memiliki budaya 7K. Yang pertama, keimanan. Yang kedua, keamanan. Yang ketiga, ketertiban. Yang keempat, kebersihan. Yang kelima, keindahan. Dan yang keenam, kerindangan. Dan yang ketujuh, kekeluargaan. Selain itu, di SMK Berlian Nusantara memiliki budaya 5S, salam, sapa, senyum, sopan, dan santun. Berikutnya ada tata tertib sekolah. Setiap siswa yang melanggar tata tertib sekolah akan dikenakan sanksi sesuai dengan bobot poin pelanggaran yang dibuatnya. Apabila siswa sudah mencapai bobot 100 poin, maka siswa tersebut akan dikembalikan kepada orang tua dan dikeluarkan dari sekolah. Bobot poin berlaku selama siswa belajar di SMK Berlian Nusantara. Berikutnya, ini ada jenis pelanggaran dan bobotnya. Yang pertama, keterlambatan. Terlambat 15 menit, bobotnya 2. Lebih dari 15 menit, bobotnya 3. Tidak mengikuti upacara, bobot 5. Berikutnya yang kedua, tidak hadir atau kabur.
Yang poin pertama, alfa atau bolos tanpa keterangan, bobotnya 5. Yang kedua, mengulang poin 2.1, bobotnya 10. Berikutnya, kabur dari jam pelajaran, bobotnya 10. Dan yang terakhir, mengulang poin 2.3, bobotnya 20. Berikutnya nomor 3, jenis pelanggarannya adalah seragam sekolah, praktek, olahraga, dan busana muslim. Yang pertama 3.1, memakai tapi tidak rapi, bobotnya 2. 3.2, memakai tidak rapi dan lengkap, bobotnya 5. Berikutnya 3.3, tidak memakai, bobotnya 10. Yang keempat, mengenai jenis pelanggaran rambut, kuku, dan memakai aksesoris. 4.1, rambut panjang melebihi ketentuan, itu bobotnya 2,5. 4.2, kuku panjang, bobotnya 1. 4.3, memakai aksesoris, bobotnya 2,5. Yang kelima, jenis pelanggaran vandalisme atau coret-coret dalam pengurusan. Yang 5.1, itu coret-coret seragam, itu bobotnya 3. 5.2, ingkar poin 5.1, bobotnya 4. 5.3, coret-coret dan merusak sarana dan lingkungan sekolah, bobotnya 15. 5.4, mengulang poin 5.3, bobotnya 30. Berikutnya yang keenam, merokok. 6.1, merokok di sekolah, lingkungan sekolah, bobotnya 2. 6.2, merokok di sekolah, bobotnya 15. 6.3, mengulang poin 6.2, bobotnya 25. Berikutnya yang ketujuh ada memalak. 7.1, memalak, itu poin bobotnya 20. 7.2, mengulang kembali. 7.1, itu bobotnya 50. Berikutnya yang 8, poin 8, jenis pelanggarannya adalah menggunakan uang sekolah. 8.1, menyalahgunakan uang sekolah untuk kepentingan apapun, mendapatkan poin atau bobotnya 10. 8.2, mengulang perbuatan yang sama 8.1, akan mendapatkan poin atau bobotnya 20. Berikutnya yang ke-9, orang tua atau wali palsu atau gadungan. Yang pertama 9.1, membawa orang tua palsu atau gadungan, bobotnya 20. 9.2, mengulang perbuatan yang sama di 9.1 tadi, bobotnya 40. Dan poin 10, indisipliner dalam PSG. 10.1, melanggar tata tertib perusahaan, mendapatkan bobot 15. 10.2, mengulang kembali poin 10.1, mendapatkan bobot atau poin 20. Yang berikutnya 10.3, merusak atau menghilangkan sarana perusahaan, mendapatkan bobot atau poin 50. Selanjutnya 11 ada pemalsuan tanda tangan dan manipulasi. 11.1, apapun bentuk pemalsuan dan manipulasi yang dilakukan tidak dapat ditolerir. Di situ mendapatkan bobot 30. Berikutnya 11.2, mengulang perbuatan yang sama di poin 11.1 akan mendapatkan poin 50. Dan yang ke-12 adalah mencuri. 12.1, mencuri uang barang baik milik teman atau orang lain dan milik sekolah, akan dikenakan poin atau bobotnya 30. Dan berikutnya 12.2, mengulang kembali poin 12.1, mendapatkan atau dikasih poin 40. Berikutnya 13 adalah pelanggaran terhadap kepala sekolah, guru, dan karyawan sekolah. Di sini ada 3, 13.1, menghina atau melecehkan, mendapatkan poin 60.
13.2 mengancam, itu akan mendapatkan poin 90. Dan berikutnya 13.3 mengancam disertai aksi akan mendapatkan poin 100. Dan berikutnya yang ke-14 membawa buku, majalah atau kaset terlarang atau barang yang tidak ada kaitannya dengan pelajaran. 14.1 membawa buku atau majalah atau kaset terlarang, membawa sendiri atau titipan akan dikenakan poin. Membawa sendiri dikenakan poin 50, kalau barangnya titipan akan dikenakan poin 25. Berikutnya 14.2 memperjualbelikan buku atau majalah atau kaset terlarang dan mengulang lagi poin 14.2 akan mendapatkan poin 75. Berikutnya yang ke-15 ada tindakan amoral atau asusila. 15.1 terbukti berbuat tidak senonoh mendapatkan poin 75. 15.2 terbukti menghamili atau dihamili terlepas dari faktor suka atau tidak suka mendapatkan nilai 100 atau poinnya 100. Dan berikutnya 15.3 terbukti melakukan pemerkosaan, itu akan diberi poin 100. Berikutnya yang poin ke-16 mengenai narkoba atau miras. 16.1 terbukti menggunakan atau memakai mendapatkan poin 90. 16.2 pemakai dan pengedar itu mendapatkan poin atau bobotnya 100. Dan berikutnya 17 mengenai tawuran. 17.1 terlibat dalam perkelahian, bobotnya adalah 15. Berikutnya 17.2 berperan aktif dalam perkelahian tersebut mendapatkan 30 poin. Berikutnya 17.3 tokoh atau dalang terjadinya tawuran akan dikasih poin 50. Berikutnya poin 18 mengenai senjata tajam atau senjata api. 18.1 membawa atau memakai sabuk besi atau titipan mendapatkan poin 15. Sedangkan membawa sendiri mistar atau baja atau titipan juga mendapatkan poin 15. Dan berikutnya 18.3 membawa gear atau titipan itu mendapatkan poin 25. 18.4 memiliki atau membawa sendiri senjata tajam atau api mendapatkan atau dikasih poin 75. Berikutnya 18.5 membawa senjata tajam atau api milik sendiri mendapatkan poin atau bobotnya 60. 18.6 dipinjamkan senjata tajam atau api digunakan orang mendapatkan poin yang berbobot 100. Dan 18.7 menggunakan dan berakibat fatal bagi orang lain akan dikasih poin berbobot 100. Berikutnya di SMK Berlian Nusantara ada kegiatan ekstrakurikuler. Yang pertama ekstrakurikulernya mengenai Praja Muda Karana atau Pramuka. Jadi ekstrakurikuler tersebut wajib diikuti seluruh siswi kelas 10. Kegiatan kepramukaan di Gudep 16.073, 16.074 dibuat menarik, menyenangkan, disiplin, dan berpendidikan. Ada banyak kegiatan antara lain PTA, penerima tamu ambalan, pembantaraan, Raimuna, Kampung Kelir, Napak Tilas, LDK, dan lain-lain. Berikutnya kegiatan ekstrakurikuler yang kedua ada Palang Merah Remaja atau PMR. Jadi ekstrakurikuler yang wajib diikuti seluruh siswa-siswi kelas 10. Kegiatan PMR dilatih dari PMI Magetan, di mana kegiatan itu dibuat menarik, menyenangkan, disiplin, dan berpendidikan. Ada banyak kegiatan antara lain dalam PMR. Yang pertama ada Jimbara, Jambore,
LDK, latihan gabungan antar sekolah, dan lain-lain. Selanjutnya, di sini ada kegiatan siswa-siswi SMK Berlian Nusantara. Di sini disebutkan contohnya ada Paskibraka, biasanya Paskibraka kecamatan dan kabupaten, ada lagi Karnaval Budaya, ada lagi HUT SMK Bernus, dan ada lagi yang keempat Napak Tilas Brawijaya. Berikutnya kegiatannya ada juga penyembelihan hewan kurban, ada Pondok Ramadan, LDKS, Napak Tilas, Parang Magetan, dan berikutnya di sini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi di SMK Berlian Nusantara. Yang pertama, kepala sekolah. Di sini sebagai Bapak Kepala Sekolahnya adalah Bapak Supriyanto SPD. Tugas pokok Kepala Sekolah di sini yang pertama, bertanggung jawab secara penuh terhadap semua kegiatan yang berlangsung di sekolah. Yang kedua, menyusun program kerja sekolah sebagai pembina bagi siswanya, mengawasi kegiatan belajar mengajar, mengawasi pelaksanaan belajar mengajar, mengawasi penilaian belajar mengajar, melaksanakan hubungan yang baik dengan anggota sekolah dan masyarakat, melaksanakan penilaian dan bimbingan untuk para guru dan karyawan sekolah, serta menyelenggarakan administrasi sekolah seperti administrasi keuangan, ketenagaan, perlengkapan, kesiswaan, dan kurikulum. Berikutnya ada tugas pokok wakil kepala sekolah. Yang pertama, membantu semua tugas kepala sekolah. Yang kedua, membantu menyusun, membuat, dan melaksanakan rencana dan kegiatan di sekolah. Berikutnya di sini ada wakil kepala sekolah bidang kurikulum, yaitu Ibu Indra Rahmawati SPD. Tugas pokok Wakasek kurikulum adalah menyusun jadwal evaluasi, mengelola semua program belajar mengajar, menyusun pembagian tugas para guru, menyusun pelaksanaan ujian seperti ulangan harian, UTS, dan UAS, menyusun kegiatan ekstrakurikuler, menyusun instrumen untuk program belajar mengajar, dan juga menyusun kriteria untuk kenaikan kelas serta menyusun dokumen kurikulum. Berikutnya ada wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, yaitu Ibu Puji Trihastuti, saya sendiri. Dan berikutnya ada tugas pokok Wakasek kesiswaan. Yang pertama adalah mengurusi semua hal yang berkaitan dengan kesiswaan. Yang kedua, mengadakan kegiatan pembinaan dan pengarahan kegiatan siswa, melaksanakan kegiatan kesiswaan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler, merencanakan kegiatan siswa setelah mereka lulus, menilai semua siswa yang mewakili sekolah jika ada kegiatan di luar sekolah seperti lomba, menginventarisasikan pelanggaran dan absensi yang dilakukan siswa. Berikutnya di sini ada wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana. Di sini adalah Bapak Anas Aribowo ST. Tugas pokok Wakasek Sarpras itu yang pertama, mengurusi hal apapun yang terkait dengan kegiatan belajar mengajar serta sarana dan prasarana. Yang kedua, mengelola inventarisasi barang seperti mencatat alat peraga olahraga, mencatat semua barang atau alat yang masuk, mencatat inventaris kelas, mencatat alat laboratorium yang telah masuk, menyusun aturan anggaran sekolah, mengadakan sarana dan prasarana sekolah. Berikutnya ada wakil kepala sekolah bidang hubungan masyarakat atau humas. Di sini ada Bapak Rahmat Nur Prabowo AMDAK.
Tugas pokok Wakasek Humas yang pertama, membantu pelaksanaan tugas komite dan membina kerjasama dengan masyarakat yang ada di sekitar sekolah. Karena kegiatan sekolah biasanya melibatkan masyarakat di sekitar sekolah. Yang kedua, mengkoordinir kegiatan praktek kerja lapangan atau PKL. Yang ketiga, mengelola kebutuhan administrasi surat menyurat yang berhubungan dengan dunia industri dan dunia usaha dan prakerin. Berikutnya mengenai tugas pokok wali kelas. Yang pertama, hadir di kelas siswa di jam-jam tertentu untuk memberikan informasi seputar sekolah. Yang kedua, membuat catatan khusus tentang siswa dari kelasnya, mengisi daftar kumpulan nilai siswa kelasnya, membagikan buku laporan hasil belajar siswa kelasnya, mencatat mutasi siswa kelasnya, mengisi buku laporan penilaian hasil belajar siswa kelasnya, dan menyelenggarakan administrasi kelas seperti buku absensi siswa, daftar pelajaran kelas, papan absensi kelas, tata tertib siswa, dan buku kegiatan pembelajaran atau buku kelas, dan tata tertib siswa. Berikutnya ada tugas pokok Kaprokli. Yang pertama adalah menyusun program kerja. Yang kedua adalah mengkoordinir kebutuhan bahan dan alat pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan sistem pembelajaran sesuai tuntutan kurikulum dan kebutuhan dunia kerja. Yang keempat, mengelola sumber daya manusia yang meliputi guru, kepala laboratorium, dan laboran pada lingkup program keahlian. Yang kelima, merencanakan dan melaksanakan seluruh kegiatan KBM praktek di program studi keahlian masing-masing. Yang keenam, menginventarisasi fasilitas pembelajaran program keahlian. Berikut adalah struktur organisasi kelas. Di atas, paling atas ada kepala sekolah, yaitu Bapak Supriyanto, dan berikutnya ada wali kelas, nanti wali kelas masing-masing. Berikutnya ada ketua kelas, di bawahnya ketua kelas ada sekretaris, wakil ketua kelas, bendahara, dan di sampingnya itu ada seksi bidang pendidikan, seksi bidang kerohanian, seksi bidang kebersihan. Yang terakhir ada siswa. Berikut adalah tugas pokok ketua kelas. Yang pertama, memimpin siswa yang ada di dalam kelas termasuk seksi yang ada di bawahnya. Yang kedua, dapat memberikan instruksi pada struktur organisasi di bawahnya. Yang ketiga, menjadi pemimpin untuk rapat-rapat di kelas. Yang keempat, bertanggung jawab akan seluruh siswa yang berada di dalam kelas. Selanjutnya ada tugas pokok wakil ketua kelas. Yang pertama, ikut serta bersama-sama dan bertanggung jawab dengan ketua kelas akan keberlangsungan organisasi. Yang kedua, wakil ketua kelas akan menjadi orang pertama yang memberikan ide dan masukan kepada ketua kelas terkait kemajuan organisasi kelas. Yang ketiga, menjadi pengganti ketua kelas apabila ketua kelas berhalangan hadir. Berikutnya ada tugas pokok sekretaris kelas. Yang pertama, ikut mendampingi dan menghadiri rapat bersama-sama dengan ketua kelas, termasuk aktif memberikan masukan yang membangun pada ketua kelas. Yang kedua, mencatat notulensi rapat dan membagikan hasil rapat pada pihak yang berkepentingan. Yang ketiga adalah aktif menyiapkan surat menyurat dan administrasi kelas. Berikutnya adalah tugas pokok bendahara kelas. Yang pertama adalah memberikan laporan keuangan pada ketua kelas, baik itu bulanan, pertengahan tahun, dan tahunan. Yang kedua adalah memberikan pertimbangan pada ketua kelas terkait pemasukan dan pengeluaran keuangan kelas. Yang ketiga adalah membuat tanda bukti baik uang masuk
dan uang yang dikeluarkan untuk keperluan kelas. Berikutnya adalah tugas pokok seksi bidang pendidikan. Yang pertama adalah membuat jadwal pelajaran yang sudah disetujui dan menginformasikannya pada mading kelas. Yang kedua adalah mengajak siswa untuk belajar bersama di luar jam kelas dan membantu siswa lainnya yang kemampuan belajarnya masih kurang. Berikutnya ada tugas pokok seksi bidang kerohanian. Yang pertama, mengajak siswa untuk aktif melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Contohnya di sini untuk siswa beragama Islam, maka seksi bidang kerohanian bertanggung jawab untuk mengajak teman-temannya untuk melaksanakan sholat berjamaah, melaksanakan sholat duha, sholat di awal waktu, dan lain-lain. Yang kedua, ikut melaksanakan acara-acara besar keagamaan di dalam kelas. Yang ketiga, memimpin doa saat akan belajar dan saat akan pulang dari kelas. Berikutnya adalah tugas pokok seksi bidang kebersihan. Yang pertama, mengajak siswa lainnya untuk menjaga kebersihan kelas baik di dalam maupun di luar kelas. Contohnya di sini dengan membuang sampah pada tempatnya, melarang siswa untuk melakukan coret-coret yang akan merusak keindahan kelas, membuat himbauan untuk menjaga kebersihan. Yang kedua adalah membuat jadwal piket dan memberikan pengarahan pada siswa agar aktif melaksanakan piket sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Yang ketiga adalah bertanggung jawab untuk kebersihan dan kenyamanan kelas sebagai ruang untuk belajar yang bersih dan nyaman. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.